Okay, let's restart our lesson today. Here we are going to learn about procedure text. Jadi untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang procedure text. Sebelum saya lanjut dengan materi procedure text, it's been a long time for us that we never meet on Zoom meeting again. Jadi sudah lama kita nggak pernah ketemu di Zoom meeting. Gimana kabar kalian? Sinta Purnama. Hi, how are you? Sinta, ada orangnya? I am fine. And you? I'm great, thank you. Thank you. Sri Yulianti, how are you? Silakan Sri Yulianti. My question is, how are you? Hello, Miss. Hi, I'm fine. And you, Miss? I'm great, thank you. Welcome. Okay, next one, Widya Paramita itu ya. Widya, silakan Widya. Jeniari. Imade Jeniari. How are you today? I'm fine, and you? Great, okay, thank you. So, I know all of you is in good position right now. Perhatikan penjelasannya dengan baik. Kita akan siap-siap untuk mulai pembelajarannya di semester genap. This is our first meeting on the second semester. And kalian sudah lihat yang sudah Ibu share di layar. Okay, this is about procedure text. So, my question is, have you ever made fried rice? Pernah buat nasi goreng? Pernah buat nasi goreng nggak? Arianti, Niwayan Arianti, pernah buat nasi goreng nggak? Have you ever made fried rice? Siapa yang pernah di sini buat nasi goreng? Dewayu pernah. Oke, Sri Utari. Oke, Sri Utari pernah buat nasi goreng. Do you know how to cook fried rice? Do you know how to do that? And do you know what ingredients we need? Oke, jadi about procedure text. Okay, what is procedure text? Nah, pertanyaan Ibu tadi adalah, have you ever made fried rice? Do you know what we need when we are going to make fried rice? And do you know how to do that? Okay, so here we are going to learn about the definition of procedure text. Nah, apa sih itu procedure text? Apa kaitannya dengan nasi goreng? Okay, nah, procedure text is a text that shows a process in order. Jadi, its social function atau fungsi sosialnya is to describe how something completely done through a sequence of series. Jadi, procedure text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan ke kalian bagaimana sesuatu dibuat secara lengkap. Jadi, bagaimana membuat sesuatu prosedur. Nah, selain itu penjelasannya, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Nah, jadi misalnya kalau kalian punya HP baru, if you have a new phone, there is instruction how to use your new phone. Kemudian, the other example, contoh yang lain adalah how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax, or anything else. Jadi, selain menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu dibuat, procedure text ini juga digunakan is to use when we are going to explain about how something works or how to use instruction. Jadi, saat kalian membeli barang-barang baru, ada instruction-nya,
bagaimana cara memakai, bagaimana cara menggunakan, itu adalah termasuk daripada jenis procedure text. Oke, sudah. Selain itu, what is procedure text? Nah, text that instruct how to do a particular activity, like steps, rules for game, science experiment, road safety rules. Jadi, selain tentang how to use something, juga how to do particular activity. Jadi, pernah bermain game kan? Pernah main game nggak kalian? Pasti pernah. Nah, rules atau aturan daripada bermain game itu menggunakan procedure text. Kemudian road safety rules, jadi keamanan di jalan juga menggunakan procedure text. Jadi banyak sekali fungsi daripada procedure text di sini. And then the last one, fungsi daripada procedure text is the text deals with human behavior. Contohnya, text that deal with human behavior, contohnya tuh how to live happily, how to be success, how to be happy. Jadi tips-tips yang seperti itu adalah contoh daripada procedure text. Text that deal with human behavior. Jadi yang pertama, kapan procedure text digunakan? Siapa yang tahu kapan procedure text digunakan? Sukandana. When will you use procedure text? Berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi. When will you use procedure text? Silakan, Sukandana. Baik Bu, prosedur teks digunakan ketika segala sesuatu memiliki proses atau prosedur. Procedure text digunakan bila melakukan sesuatu. Coba diulang sekali lagi, repeat once again. Silakan, Sukandana, diulang sekali lagi your answer. Atau ada yang punya jawaban mungkin? Ada yang mau membantu atau lebih memperjelas lagi jawaban dari Sukandana? When will you use procedure text? Okay, Dewa Ayu. Good morning, Miss. In my opinion, procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Okay. Atau dalam bahasa Indonesianya, untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu dilakukan secara lengkap melalui serangkaian langkah. Okay, thank you. That's a great answer. Jadi, procedure text itu adalah teks, jawabannya sudah ada di sini di depan semua ya. How something is completely done through a sequence of series, kemudian fungsinya ada yang how something works, to show you how something works, how to use the instruction, kemudian how to do particular activity, and then the last one is the text that deal with human behavior. Jadi tidak hanya tentang menjelaskan bagaimana sebuah makanan dibuat, atau bagaimana memberikan sebuah instruksi dalam menggunakan barang atau benda, tetapi juga bisa digunakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk lainnya seperti bagaimana bermain game, bagaimana minum obat, resep, dan segala macam. Dan termasuk terakhir adalah deal with human behavior, atau bagaimana kalian melakukan atau menjadi yang ada kaitannya dengan tingkah laku kalian sehari-hari. Misalnya, how to live happily, bagaimana caranya hidup bahagia, kemudian how to be success, how to be smart student, seperti itu contohnya. Jadi itu ada kaitannya dengan human behavior. Okay. Nah, the next one is the purpose of procedure text. Kalau tadi kita mengenal apa sih itu procedure text, sekarang the purpose-nya, tujuan daripada procedure text. As you can see, to explain or tell the reader how to make, operate, do something,
through a sequence of action or step. And then the last one is to explain steps or instruction or to make, operate, or do something. Jadi tujuan daripada prosedur teks ini berdasarkan apa yang ditampilkan di layar adalah untuk memberitahu pembaca. So you as a reader can know how to make something, how to make fried rice, how to operate the computer, and then how to be a smart student, how to be a success person in the future. Jadi itu tujuan daripada prosedur text. Okay. Nah, sekarang setelah tahu what is procedure text and then what is the purpose of the procedure text, the next one is the generic structure of procedure text. Kalau generic structure itu menurut kalian kira-kira apa sih kalau yang dilihat dari apa yang ditampilkan? Apa sih ini generic structure? Desi Arniati. Silakan Desi Arniati. Ya, Miss. Generic structure. Struktur atau langkah dalam proses pembuatan teks prosedur. Okay, that's right. That's struktur atau langkah dalam pembuatan teks prosedur. Nah, apa saja yang merupakan struktur atau bagian daripada prosedur teks? The first one is goal. Nah, yang pertama itu ada goal. What is goal? It is content of the purpose of the text. Jadi, goal itu isinya adalah apa? Tujuan daripada teks tersebut dibuat. Contohnya di sini Ibu menyediakan how to make spaghetti. Kemudian judul lain yang bisa muncul apa? How to make ice lemon tea atau how to make fried banana. Contoh sederhananya. Jadi di sini di goal ini mencantumkan apa yang akan kalian lakukan. It's contain the purpose of the text, tujuan daripada teks tersebut. Dah. Kemudian berikutnya ada material or ingredient. Is content of the material that used in the process. Jadi material or ingredient ini itu adalah isinya adalah tentang benda-benda, bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan. Jadi misalnya the material to cook omelette are egg, onion, vegetable, oil, and bla bla bla. Jadi material atau ingredientnya isinya adalah bahan-bahan isi. Jadi contohnya tadi seperti yang sudah dijelaskan. The material to cook omelette are egg, onion, vegetable, oil. Sudah? Okay, and then the last one is step. Step, what is step? Apa itu step? Ada yang bisa menjelaskan what is step? Ya, silakan present. Intan Manika Dewi, silakan. Intan Manika Dewi. Silakan, Intan. Halo, Intan. Are you still there? Hello, Miss. Hi, how are you? Jadi, I'm fine, and you? I'm great, thank you. Jadi, menurut saya, step itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan prosedur teks gitu. Okay, thank you. That's a great answer. So, step, it is contained of the steps to make something in the goal. Jadi, step itu isinya adalah tentang langkah-langkah bagaimana sesuatu itu dibuat atau bagaimana sesuatu itu digunakan. Nah, for the example, first, wash the tomatoes. Onion, kemudian second, cut the onions become slice. Jadi, setelah ada goal, ada tujuan daripada teks itu dibuat, kemudian ada material atau bahan-bahan, and then the last one is step.
how to make something atau the step to make something. Contohnya menggunakan kata first was the tomatoes, onion, chili, and whatever. Kemudian second, cut the onions and become slice. Okay, next one is the characteristic. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui isi daripada procedure text itu, bagaimana sih membuat procedure text, kemudian isinya apa saja, kemudian fungsinya untuk apa. Sekarang kita adalah mengenali karakteristik atau language features daripada procedure text. Jadi ketika kalian melihat karakteristik atau language features-nya, kalian sudah mengetahui, oh ini termasuk daripada bagian procedure text. Yang pertama, use adverb of sequence using temporal conjunction. Jadi dia di sini menggunakan banyak conjunction. Contohnya tadi first, second, third, last, next, after that. Itu adalah jenis daripada conjunction yang akan sering digunakan ketika membuat procedure text. Karena kenapa? Karena kita menjelaskan langkah-langkah, tidak mungkin kita akan menyebutkan potong tomatnya, potong bawangnya, nggak mungkin. Pasti saat kalian menyebutkan procedure text itu, kalian mulai adalah first, wash the tomatoes. Yang pertama-tama, cuci tomatnya. And then the second, cut the onions become slice. Potong bawangnya atau cut the onions become slice, atau digunakan bahasa lain. First, second, third, and then the last one. Nah, biasanya the last one ini digunakan pada akhir ketika kalian sudah menyelesaikan daripada step-step untuk procedure text. Nah, jadi kalau kalian sudah lihat ada teks yang isinya first, second, third, and then next, after that, itu sudah tahu, oh itu dia termasuk daripada procedure text. Nah, kemudian ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah use comment or imperative sentence. Ingat nggak imperative sentence ini apa? Atau comment ini apa? Comment atau imperative sentence adalah kalimat perintah. Nah, jadi di sini kalimatnya menggunakan perintah, dalam artian kita bisa lihat dari contohnya, put the noodles on the, cut the onion, wash the tomatoes. Jadi kalian memberikan perintah ketika melakukan sesuatu atau how to do something here. Jadi tidak ada menggunakan kata please. Jadi ketika membuat procedure text itu dia akan langsung dengan kalimat perintah, imperative sentence, use command, sudah. And then the next one using action verb. Tahu action verb? Ada yang masih ingat nggak? What is action verb? Kalau ada yang tahu, ayo raise hand. What is action verb? Ya, silakan. What is action verb? Masih ingat verb? Adelia tadi saya lihat angkat tangan. Oke, silakan Adelia. Menurut saya, action verb itu kata kerja aksi, Miss. Kata kerja aksi. Oke, thank you Adelia. That's kata kerja aksi. Next, tadi saya lihat Dewa Ayu ya. Dewa Ayu, can you give me one example of action verb? Dewa Ayu Purnama. You still over there? Oke, silakan. One example of action verb. Nanti dulu, Bu. Oke, I'm waiting for you. Ada yang lain yang punya ide dulu? Mungkin? Satu contoh daripada action verb. Kalau ada yang tahu, raise your hand here. Udah, Bu. Oke, silakan Dewa Ayu. Contohnya eat. Eat, Ya. makan. Oke, ya. Okay, so the example of action verb. Thank you Dewa Ayu ya. That's the good example. Yang sederhana sekali contohnya, tetapi itu gampang untuk kalian ingat, kata eat. Kemudian
kalau yang ada kaitannya dengan procedure text, misalnya open the box, buka kotaknya, kemudian put the noodles, atau open the plastic, misalnya seperti itu. Jadi action verb itu adalah kalimat yang memberikan kalimat yang menunjukkan sebuah aksi atau pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah using simple present tense. Nah, ini simple present tense ini tentu kalian sudah tahu semuanya. Ini adalah kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Inggris, yang paling harus kalian kuasai ketika kalian akan berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, kesimpulannya adalah the characteristic of language atau language feature of procedure text itu adalah yang pertama, use adverb or of sequence atau using temporal conjunction like first, second, third, the last, and then the second one is use command or imperative sentence, and then the third one is using action verb, and then the last one is using simple present tense. Jadi ini adalah karakteristik atau bagaimana kalian mengenali apakah dia termasuk teks apa, jenis teks apa. Nah, dari semua jenis teks yang ada, procedure text ini termasuk teks yang paling gampang untuk kalian ketahui. Karena paling sering kalian gunakan, paling sering kalian lihat, dan juga paling mudah untuk dibuat procedure text ini. Sudah? Jadi nanti kalau kalian bekerja di pariwisata nanti ke depannya, kalian akan sering menggunakan procedure text ini. Misalnya, when you are escorting the guest to the room, kalian akan sering menggunakan kata ini. Ketika kalian memasak sesuatu, kemudian ketika kalian memberikan penjelasan kepada tamu bagaimana sesuatu digunakan. Jadi ini adalah procedure text. Okay. The next one is look at the video. I'm going to show you video. I hope it's working. Saya harap videonya. Oke, videonya nggak bisa diputar dengan jelas. Jadi di sini adalah one example of procedure text. Perhatikan satu contoh daripada procedure text yang ditampilkan. How to make iced lemon tea with the ingredients and with the steps. Nah, my question is, what is the goal of this text? Silakan dibaca dulu. Kita bisa baca sama-sama. How to make iced lemon tea. The ingredients is 1 bag of tea bag, 2 pieces of lemon orange, 2 teaspoons of sugar, 6 ice cubes, 50 ml of hot water, and 150 ml of cold water. And then the step. Build tea bag in 50 ml of hot water. And then the second one is add sugar and then stir until evenly distributed. Squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. Add ice cubes and add 150 ml of cold water. Stir until the lemon juice mixed with the tea. Add lemon slices as decoration, and then the last one is iced lemon tea is ready to be served. Oke, jadi ini salah satu contoh daripada procedure text, how to make something. Jadi ini hanya contoh yang Ibu tampilkan, how to make something, bagaimana membuat sesuatu. Ibu buat yang sederhana sehingga kalian punya bayangan, oh ini salah satu contoh daripada procedure text ketika kita akan membuat iced lemon tea. Nah, nanti misalnya ketika saya akan memberikan tugas mandiri, you can use how to make banana pancake, how to make fried banana, how to make fried noodle, something else. Jadi nanti akan ada penugasan untuk kalian tentang procedure text. Itu adalah membuat sebuah video. Okay, and then the next one. Nah, this is how to connect a wireless mouse. How to connect a wireless mouse. Kalau tadi how to
make something, and then now how to use something. Jadi instruction ini adalah contoh daripada memberikan instruction. First, plug in your mouse receiver to your computer's USB port. Then, the mouse driver will automatically be installed to detect the wireless mouse. Second, make sure, jadi ini jangan sampai salah baca ya, banyak yang kadang membaca sure ini salah. Make sure that your mouse has batteries or is charged. To do this, flip the mouse over and remove the battery compartment cover. Third, turn on your mouse. Usually the on-off switch is on the back of the mouse. Finally, your wireless mouse is ready to use. Jadi ini adalah salah satu contoh how to connect a wireless mouse. Jadi ini adalah giving instruction. Tadi how to make something, and then this one is giving instruction how to use atau how to connect a wireless mouse. And then, nah, the last example that I'm going to give to you. Contoh terakhir yang Ibu berikan. Steps to be a successful person. Steps to be a successful person. The first one, being a successful person, is everyone's hope. So I will tell you some steps to be a successful person. First, you must be a disciplined person. Sudahkah kalian disiplin? Sudahkah kalian disiplin? Dari jumlah siswa mungkin yang disiplin hanya 84 orang saja, karena 84 orang saja yang join Zoom meeting ini. Itu pun tadi yang kelas 11 AP 8 Ibu informasikan untuk join. Kalau tidak Ibu informasikan mungkin tidak ikut join ya. Okay, next. You must do something immediately. Focus on it and give all of your ability. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, fokus. Berikan seluruh kemampuan kalian, itu maksudnya. And then you must be a wise person, flexible person, creative, and innovative person. Tahu maksudnya apa? Wise person. What is wise person? Jadi orang bijak, flexible, creative, and innovative person. Jadi ini adalah langkah-langkah ketika kalian ingin menjadi orang sukses. How to be a successful person. Have the goals or target. Ini yang sering dilupakan. Have the goals or target. Do you have a goal in your life? Kalian punya tujuan dalam hidup kalian? Kalian punya target dalam hidup kalian? So this is the next step. And then number 5, you must have the motivation, so you will be driven to get your goals or your target. Jadi kalian setelah punya target, goal, kalian harus punya motivasi. Jadi kalian punya arahan mau kemana dan mau menjadi apa. Oke? Oke, ini adalah salah satu contoh daripada procedure text yang berkaitan dengan human behavior, yang berkaitan dengan tingkah laku kita sebagai seorang manusia atau keinginan kita sebagai seorang manusia. Steps to be a successful person. Okay. Nah, conclusionnya adalah to be a success is not difficult. Everyone can do it. Just focus on your target and do it as well as you can. Jadi menjadi orang sukses itu tidak sulit. Everybody can do it. Semua orang bisa melakukan. Just focus on your target and do it as well as you can. Jadi kalian sebagai siswa, if you want to be a success person or success student, it's not difficult. Put in your mind what is your next goal or what is your next target, and do it. Dream, believe, and make it happen. Okay? Nah, tadi sudah semua penjelasan tentang procedure text, tentang what is procedure text, kemudian social function-nya, kemudian tujuan daripada procedure text or the purpose of the procedure text, kemudian generic structure, and then the last one is language features-nya, serta contoh yang sudah Ibu tampilkan. And I have a question for you. Saya punya pertanyaan sebelum kelas ini kita akhiri. Kalau yang mau menjawab pertanyaan pertama, silakan raise your hand first. If you want to try to answer the first question, raise your hand first. And then I'm going to show you what is the first question.
raise hand, and then I'm going to see. Saya tidak akan menampilkan pertanyaan terlebih dahulu. I would like to see you. Oke, siapa nih tadi? Silakan. Selain Dewa Ayu ya, Dewa Ayu nih ya tadi ya. Okay, first question. What is the goal of the third text? The third, yes. Yes, the third text. The goals of the third text is step to be a successful person. Okay, kenapa bisa menjawab goalnya steps to be successful person? Karena goals itu adalah tujuan seseorang dalam membuat suatu teks prosedur, dan in the third text the goal is step to be a successful person. Okay, great answer and great explanation Dewa Ayu. Give applause to Dewa Ayu ya. Okay, jadi what is goal of the third text? The third text is about how to be a success person. Kenapa jawabannya how to be a success person? Because in that text is explain the step to be a success person. Jadi jawabannya sederhana. Goal itu adalah tujuan daripada teks itu dibuat. Jadi kalian sudah tahu tujuannya apa, untuk menjelaskan kepada reader, to tell the reader about how to be a successful person. Okay. Next, siapa yang mau lagi? Raise your hand. Setelah ada yang angkat tangan, baru saya akan menampilkan. Oh, that's the second question sudah muncul ya. The second question, what is the ingredients of the first text? Ini lumayan panjang. What is the ingredients of the first text? Jadi ingredients yang ada di teks pertama apa saja? Oke, silakan siapa ini? Hello, Miss. Hi. Okay, I will answer the question. Okay. What is the ingredient of the How are you? I'm good. Okay, silakan. What is the ingredients of the first text? The ingredients are 1 bag of tea bag, 2 pieces of lemon orange, 2 teaspoons of sugar, 6 ice cube, 15 ml of hot water, and 150 of cold water. Okay, thank you. That's great answer. That's really complete. Can you repeat once again about the last statement about the water? Water or water? Which one? Water. Yang mana benar? Water or water? Water. Water. What is? Okay, thank you, Hoki. That's great answer. The next question, siapa yang mau? Ayo, silakan raise your hand. It's not difficult. Tugas atau questionnya masih ada kaitannya dengan teks yang sudah ditampilkan tadi. Tidak ada yang mau? Selain Dewa Ayu lah. Biar nggak borongan Dewa Ayu sendiri. Cokorda Gede Satya, ada nggak orangnya? Are you still over there? Cokorda Gede. Oke, silakan Cokorda Gede. Okay, mention some step of how to be success person from the third text. Mention some step. Tidak harus semua disebutkan ya. Kalau bisa menyebutkan semua bagus. Kalau bisa menyebutkan 2 atau 3, it's okay. Mention some steps of how to be a success person from the third text.
Ayo silakan. Coba Barbara. Belum paham, Bu. Oke, ada yang mau bantu mungkin mention some steps of how to be success person from the third text. Sebutkan beberapa langkah bagaimana menjadi orang sukses dari teks yang ketiga tadi. Oke, silakan katanya. Hello, Miss. Hai, Hoki lagi. Yes. Oke, silakan. Okay. First, you must be a disciplined person. You must do something immediately, focus on it, and give all of your ability. You must be a wise person, flexible person, creative and innovative person, have the goals or target. You must have the motivation, so you will be driven to get your goal or your target. Okay, thank you, Hoki. That's good answer. You're welcome. I think that you mentioned a lot of example of how to be a success person. Okay. Sejauh ini sudah paham tentang procedure text? Do you have any question? Punya pertanyaan? Sebelum kelas Ibu akhiri? Oke, materi ini akan Ibu masukkan di e-learning. Jadi nanti kalau ada teman yang belum paham atau belum menguasai tentang procedure text, silakan dibaca lagi materinya nanti di e-learning. Kemudian akan Ibu masukkan juga tugas untuk kalian selain tugas mandiri untuk pembuatan video procedure text. Okay? Okay, because the time is finished, we have to finish the class. Thank you for joining our class and see you when I see you again. Bye. Oh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Untuk tampilan di layar sudah semua bisa dilihat? Bisa? Sudah bisa dilihat? Sudah. Untuk pertemuan yang pertama itu di semester genap, itu Ibu akan bahas mengenai struktur organisasi hotel. Sebelum melanjuti materi, adapun hal yang Ibu sampaikan
Yang pertama itu mengenai A. Pengertian struktur organisasi. B. Organisasi hotel. C. Departemen-departemen yang ada di hotel. D. Fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Sudah? Yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai pengertian organisasi menurut 3 para ahli. Yang pertama, organisasi menurut Stoner. Dia adalah organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Ini bukan hanya satu saja, tetapi 3 para ahli. Yang kedua, itu menurut James D. Money. Dia menyatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian dari ketiga para ahli, ini baru 2 ya, nanti Ibu kesimpulkan. Kita lihat ya lagi 1, itu mengenai organisasi juga menurut Chester I. Bernard. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Berarti dari ketiga pengertian ataupun dari ketiga para ahli menyebutkan organisasi itu mempunyai tujuannya itu sama. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu yang dimaksud adalah tujuan dari perusahaan tersebut. Sudah? Dapat Ibu simpulkan dari pengertian organisasi dari ketiga tersebut adalah organisasi adalah sekelompok orang, 2 atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini seperti kerja kelompok ya. Orangnya bukan 1 atau 2, bahkan lebih dari 2. Di sana dia menerapkan pendapat masing-masing dan nanti akan diakumulasikan, akan dipersatukan nanti untuk tujuannya ya sama. Sudah? Bisa Ibu lanjut? Bisa? Ibu lanjut. Yaitu pengertian pengorganisasian. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, itu tentang manajemen. Pengorganisasian itu adalah merupakan ya. Adelia? Ibu ulangi. Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang manajemen, pengorganisasian itu adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen, dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi
sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Nah, dari rapat yang melebihi 1 ataupun 2 orang, dia membahas mengenai sistem pengorganisasian dan membentuk struktur organisasi. Contohnya, kalau misalnya di sekolah, di kelas, ada nggak struktur organisasi? Ada. Ya, nanti di bagian pengorganisasian tersebut, adapun tugas dan kewajiban yang harus dijalankan itu di dalam manajemen perhotelan. Sudah? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa Ibu lanjutkan? Dan selanjutnya perbedaan organisasi dengan pengorganisasian. Apa sih perbedaan organisasi dengan pengorganisasian? Nah, sekarang Ibu akan bahas itu mengenai organisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat untuk menyatukan orang-orang yang mempunyai tujuan. 1, 2, 3 atau lebih dari itu. Dia mempunyai suatu tujuan. Nanti pada saat dia rapat, dia akan menyampaikan suatu tujuannya. Nanti tujuannya itu nanti diakumulasi untuk mencari suatu kesimpulan. Yang kedua, itu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu unsur manajemen, yaitu melakukan proses kegiatan mulai dari menyusun struktur organisasi sehingga mencapai tujuannya. Siapa dari general manager, sekretaris, terus ada cabang-cabang juga. Pernah kan kalian lihat itu struktur organisasi? Nah, nanti Ibu akan bahas mengenai struktur organisasi beserta tugasnya. Sudah? Ibu lanjut ke pengertian struktur organisasi. Ini pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi itu menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan, seharusnya sini ya, menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran pemerintah, dan penyampaian laporan. Itu pengertian struktur organisasi. Tugas dan tanggung jawabnya beda. Tidak semuanya sama ya. Nanti untuk materinya nanti Ibu share ya di e-learning. Selanjutnya, di bawah ini adalah pengertian dan definisi organisasi menurut beberapa ahli.
Yang pertama, menurut ahli dari Matthias Aruf, dia menyebutkan suatu organisasi terjadi apabila sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Ini sama seperti pengertian organisasi atau pengorganisasian. Yang kedua, Rosenwig, organisasi dapat dipandang itu sebagai sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok integrasi atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang-orang yang bekerja sama dan orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama. Itu pendapat dari Rosenwig. Nanti Ibu akan bahas, itu menurut Ernest juga ada, Ernest Dale. Itu dia menyatakan sebuah struktur organisasi juga harus memuat tentang 5 hal. Nah, ini menurut Ernest Dale. Sebuah struktur organisasi harus memuat tentang 5 hal. Yang pertama, itu daftar pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 2, membagi jumlah beban kerja dalam tugas-tugas atau biasa disebut dengan pembagian kerja atau division of work. Yang ketiga, menggabungkan tugas-tugas dalam keadaan yang logis atau masuk akal atau benar, dan efisien, tepat waktu, atau departementalisasi. Yang keempat, dia menetapkan mekanisme atau sistem kerja untuk mengkoordinasi. 5, memonitor atau mengawasi. Sudah? Dari semua materi, itu dapat Ibu simpulkan. Nah, ini adalah kesimpulan dari ketiga ahli tersebut. Itu bahwa sebuah organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama dan saling melakukan pekerjaan, saling berintegrasi, dan melakukan pekerjaan seperti yang sudah digariskan untuk memonitor hasil pekerjaan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sudah? Intan? Silakan Intan. Ini Kadek Intan. Ada yang tanyakan? Ada? Tidak. Ibu lanjut mengenai B, organisasi hotel. Ini pembahasan yang kedua. Ibu balik lagi. Nah, ini yang organisasi hotel.
Secara garis besar, struktur organisasi dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada front office the host. Itu adalah bagian-bagian hotel yang bidang pekerjaannya menyangkut segala kegiatan atau aktivitas yang berhadapan langsung dengan tamu. Ya, ini contohnya yang berhadapan langsung dengan tamu. Ada front office department, F&B department, ada sales and marketing, ada valet, outlet kasir, dan recreation. Sudah? Front of the host itu adalah kegiatan atau aktivitas yang langsung kita bertemu, berhadapan langsung dengan tamu. Ini contohnya ada front office department, F&B department, sales and marketing, valet, outlet kasir, dan recreation. Sudah? Yang kedua, secara garis besar struktur organisasi yang kedua, itu ada back of house. Back of the house, itu adalah bagian-bagian hotel yang bidang pekerjaannya menyangkut segala kegiatan atau aktivitas yang tidak berhadapan langsung dengan tamu. Kalau yang tadi dia berhadapan langsung dengan tamu, kalau yang ini tidak berhadapan langsung dengan tamu. Contohnya housekeeping department, engineering, accounting, security, statistik departemen. Apa itu statistik departemen? Statistik departemen adalah suatu organisasi yang mencatat pencapaian angka kedatangan tamu di hotel dengan membuat grafik. Nah, pernah kalian lihat grafik? Pernah? Nanti bagian statistik dia akan membuat sistematika seperti grafik pencapaian angka kedatangan tamu di hotelnya. Itu perbedaan dari front of the host dan back of the host. Rizka Fitri, Mary, masih catat? Masih? Selanjutnya ada bagian struktur organisasi. Ini Ibu ambil contoh ini dari struktur organisasi hotel besar. Ada general manager, ada sekretari, asisten eksekutif,
Ada resident manager, marketing director, sales engineering, HRD director, front office manager, F&B manager, ada accounting manager, safe security, dan executive housekeeping. Dari struktur atau bagan hotel internasional seperti di bawah ini, mungkin ada yang beberapa anak-anak ketahui tugas dan tanggung jawabnya. Ada? Ada yang anak-anak ketahui dari beberapa struktur ataupun bagian hotel internasional? Struktur organisasi? Ada yang anak-anak ketahui tugas ataupun fungsinya? Ada? Ada? Bisa pilih satu ataupun dua, Mary? Nggak bisa. Intan? Atau Priska? Priska bisa? Intan? Kalau Priska mau? Priska Fitri? Silakan jawab. Udah. Yaitu HRD, Human Research Department Ya. yang berfungsi untuk dalam menyeleksi karyawan. Dalam menyeleksi karyawan. Ya. Itu aja. Tuh, ya. Itu. Dalam Ya. Ada lagi yang Anda ketahui? manajer untuk mengatur bawahan dari bagian-bagian seksi-seksi dari front office. Bagian atau fungsi dari front office manager. Baik, terima kasih Priska Fitri dan Mary. Intan Manik? Intan, tahu? Pilih salah satu aja nggak apa. Bisa, Intan? Intan? Ya, Bu. Ya, bisa? Tugas dari residence manajernya, Bu. Ya, silakan. Tunggu sebentar. Resident manager. Jadi dari general manajernya, Bu, ya. General manager ya. Ya. Tugas dan tanggung jawab dari seorang general manager yang pertama bertanggung jawab terhadap operasional, terus untuk membuat perencanaan, menciptakan budaya, menjalin komunikasi dengan perusahaan lain dan membuat keputusan. Habis itu ada sekretari. Jadi sekretari itu tugasnya membuat agenda kegiatan, menyimpulkan hasil rapat, membuat laporan hasil kegiatan. Ya. Asisten eksekutif yang pertama tugasnya menjalankan perintah yang disampaikan oleh general manager dan melanjutkan atau meneruskan kepada manajer. Ya. Terus eksekutif manager bertanggung jawab kepada general manager. Ya. Udah, Bu. Ada lagi? Lagi satu.
residence manager. Ya. Bertugas untuk mengempali semua manajer lini pertama. Terus yang kedua, mengawasi dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan manajer lini pertama. Terus untuk menentukan target yang harus dicapai oleh setiap departemen. Itu aja, Bu. Terima kasih, Kadek Intan Manika. Baik, Ibu lanjutkan tugas dan tanggung jawabnya dari struktur organisasi. Yang pertama itu mengenai dari General Manager. Dia bertanggung jawab terhadap operasional seperti yang telah dicanangkan, yang telah dibahas dan dibaca oleh Kadek Intan. Yang ke-C itu menciptakan budaya. D, menjalin komunikasi dengan perusahaan lain. Itu dia seperti ataupun sejenis promosi ya. Promosi. E, membuat keputusan. Yang kedua, sekretari atau sekretaris, dia membuat agenda kegiatan GM, General Manager. B, menyimpulkan hasil rapat. Nah, dari rapat tersebut, dari awal, tengah, akhir, dia dapat menyimpulkan bahwa hasil rapat yang sekarang itu hasilnya seperti ini. Itu yang dia sampaikan kepada anggota ataupun karyawan yang ikut serta dalam rapat. Yang C, membuat laporan hasil kegiatan. Sudah? Membuat laporan hasil kegiatan, apa yang akan dicanangkan, apa yang akan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang akan mendatang. Ia terpacu menggunakan laporan hasil kegiatan. Sudah? Ketiga, asisten eksekutif. Yang pertama, menjalankan perintah yang disampaikan oleh General Manager atau GM dan selanjutnya meneruskan kepada manajer. Nanti apapun yang disampaikan oleh General Manager, nanti itu akan diteruskan kepada manajer. Contohnya seperti laporan apapun yang didapat dan dibahas dalam rapat, itu yang akan diteruskan kepada manajer. Yang nomor B, Executive Assistant Manager. Dia bertanggung jawab kepada General Manager. Nomor C, menyampaikan laporan itu yang dibuat oleh para manajer. Nomor D, mengambil alih tugas General Manager. Mengambil alih tugas General Manager apabila sewaktu-waktu General Manager berhalangan. Nanti kalau misalnya ada rapat ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di hotel, jika GM atau General Managernya berhalangan, asisten eksekutif bisa mengambil alih kegiatan tersebut. Sudah? Nomor 4 ada resident manager. Ya, yang mengepalai semua manajer lini pertama dan mengawasi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan manajer lini pertama. Menentukan target yang harus dicapai oleh setiap departemen. Ini tugas dan tanggung jawab manajer lini pertama. Ada marketing director. Dia membuat strategi pemasaran dan penjualan. Ataupun bisa disebut dengan pemasaran hotel. Memperkenalkan hotel, fasilitas hotel saya seperti ini, kegiatannya seperti ini. Nah, itu
marketing director yang membuat pemasaran seperti itu. Dan marketing director juga bertanggung jawab atas publikasi atau periklanan hotel. Kalau misalnya hotel itu dikenal oleh para tamu, itu tidak melalui dari orang-orang satu atau dua atau lebih, tapi dia mencari informasi dari internet. Dan pemesanannya juga bukan melalui hanya telepon, tapi bisa melalui email dari pemasaran yang dibuat oleh marketing director. Nomor C, memperkenalkan hotel dan fasilitasnya sekaligus melakukan kontrak kerjasama kepada calon pengguna jasa hotel. Nomor D, memastikan penjualan kamar, memenuhi target. E, juga bertanggung jawab dan mempertahankan hubungan dengan para pelanggan. Udah. Nanti untuk materinya silakan kalian nanti dibaca, dicermati sebelum Anda menjawab. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan sampai jangan sampai jawabnya itu tidak sesuai dengan pertanyaan, mengecoh maksud Ibu ya. Ya kebanyakan Ibu lihat gitu di bagian e-learning, Ibu nanya A tapi jawabannya ke B. Kayak gitu. Nanti silakan, makanya Ibu ditugas, Ibu kasih sebelum menjawab pertanyaan di bawah ini, silakan baca dan cermati materi yang ada di e-learning atau di bagian e-learning. Udah? Nanti bisa kalian pelajari materi yang Ibu kasih ini di materi di bagian e-learning ya. Udah? Baik, untuk pelajaran hari ini itu industri perhotelan mengenai struktur organisasi hotel. Ibu akhiri. Selamat bertemu minggu depan. Nah, Ibu tutup Ibu Sinab untuk Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, selamat siang semuanya. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai, sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Yang Sang Widi Wasa, pengalapan untuk panganjali umat. Om Swastiastu.
Baik, untuk kegiatan kita hari ini ya terkait dengan proses pembelajaran laundry untuk pertemuan kali ini, Pak akan mengevaluasi kegiatan pada saat kita melakukan praktek kemarin karena masih banyak dari teman-teman kalian yang belum memahami baik itu pengisian laundry list, kemudian step by step pelaksanaan dari penanganan laundry. Jadi itu. Mudah-mudahan untuk tujuan kegiatan kita pembelajaran hari ini diharapkan kita setidaknya dapat melengkapi laundry list dengan baik dan mengetahui proses, prosedur maupun langkah-langkah kita melakukan penanganan cucian. Nah, jadi seperti itu harapan kita. Oke, untuk yang pertama, saya screen dulu. Oke, ini langkah-langkahnya. Nah, mungkin untuk PowerPoint-nya udah pernah Pak tampilkan yang ini. Kita lanjutkan. Oke. Oke. Dari proses penanganan cucian ya yang pertama, nah kalian udah ketahui juga, nah dari penanganan valet, kemudian checker, marker, sorter, washer, dryer, presser, dan finisher. Itu ada 8 proses yang harus kamu kuasai. Nah, jadi yang kita ulas pertama adalah valet. Nah, apa sih itu valet? Nah, kamu juga udah pernah mempelajari tentang valet juga. Nah, valet. Nah, jadi valet ini adalah bagian yang bertanggung jawab atas pengembalian dan pengambilan. Sorry ya. Valet ini adalah orang yang bertugas mengambil cucian kotor dan mengembalikan cucian yang sudah bersih. Jadi seperti itu. Oke. Nah, pada saat penanganan kamu menjadi seorang valet, nah udah pastinya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Nah, persiapan yang harus dilakukan udah pasti mempersiapkan alat. Ya, sebelum ke alat kita pasti mempersiapkan apa? Penampilan atau grooming terlebih dahulu. Nah, penampilan ya atau grooming. Nah, setelah kamu mempersiapkan penampilan kamu, barulah kamu mempersiapkan ke alat. Nah, oke. Fitri. Mary, didengar? Oke. Unmute dulu. Silakan di-unmute. Udah, Pak. Oke. Pak ingin tahu nak ya, apa saja alat yang dipersiapkan oleh seorang valet sebelum mengambil cucian? Ya. Ada alat-alatnya yaitu ada troli pertama. Troli, laundry bag, ada laundry list dan pulpen. Oke. Lanjut. Jadi apa saja kelengkapan dari laundry list? Isiannya apa saja? Isian laundry list. Ya, isian laundry list. Yang pertama ada guest name, Ya. kemudian ada room number, ada date of receipt, Ya. Terus? ada date of delivery, terus ada jenis servisnya, ada tiga, ada regular service, express service, dan urgently service. Oke, bagus sekali ya. Nah, tayangkan lagi. Ada item. Untuk itemnya ada yang gentleman untuk jenis pakaian pria dan ladies untuk jenis pakaian wanita. Dan ada untuk kelengkapan hotel. Oke, terima kasih banyak. Baik, nah ya, kita kembali ke laundry list. Nah, kalau kemarin baik itu dari segi pengisian maupun hitung-hitungannya itu banyak sekali yang salah, ya, banyak yang keliru, bahkan banyak yang terdapat coretan. Nah, jadi ketika kita melengkapi yang namanya laundry list, sama sekali tidak boleh ada coretan, ya.
Sama sekali nggak boleh ada coretan. Jadi, Pak akan paparkan lagi apa sih isi dari laundry list. Nah, yang pertama, nah ini Pak tampilkan itu adalah guest name ya. Itu adalah nama tamu, room number, nama tamu, tanggal ya, date, tanggal. Kemudian date of receipt-nya itu tanggal diterimanya laundry. Kemudian date of finish, tanggal penyelesaian laundry atau pengembaliannya juga bisa. Nomor kode itu biasanya dilengkapi dengan nomor nota ataupun nanti laundry list ya. Kemudian regular service. Nah, regular service ini adalah pelayanan yang diambil sebelum pukul 12 dan dikembalikan pukul 18 atau jam 6 sore pada hari yang sama. Nah, dalam hal ini di regular service ini tidak dikenakan tambahan charge atau biaya. Ya, itu normal ya. Kemudian kita lanjut ke express service. Nah, express service itu adalah pelayanan yang diambil sebelum pukul 12 dan dikembalikan ya di hari yang sama dalam kurun waktu kira-kira berapa jam? Dewa Ayu Sita. Dewa Ayu Sita, silakan diambil dulu. Iya, Pak. Oke. Nah, terkait dengan express service, kira-kira berapa jam pelayanannya? 3 jam. 3 jam ya. 3 jam atau 3 atau sampai 4 jam bisa dia. Ya, 3 sampai 4 jam. Nah, dalam express service ini itu tamu dikenakan beban biaya lagi ya. Lagi berapa persen sih dia? Ayo. 50%. Oke, 50%. Oke. Lanjut. Nah, terima kasih Ayu Cynthia. Kemudian Sri Yuliati. Ya. Sri. Iya, Pak. Oke. Terkait dengan urgently. Ya, pengertian kamu tentang urgently service apa, Nak? Pengembalian cucian secepat-cepat mungkin, Pak. Pengembalian cucian secepat-cepat mungkin, ya. Itu aja. Ada tambahan. Dan dikenakan biaya 100%. Dan dikenakan biaya 100%. Gitu. Biaya tambahan, Pak. Oh, biaya tambahan 100%. Oke, mungkin Intan. Terima kasih, Sri. Intan. Oke, Pak. Oke, untuk Intan. Nah, kira-kira pendapatnya gimana tentang urgently service-nya? Urgently service adalah layanan yang diselesaikan secepat mungkin, possible 1 sampai 2 jam dengan biaya tambahan total 100% gitu, Pak. Oh, biaya tambahannya 100% ya. Oke. Dari apa penyampaian dari teman-temannya tadi, nah ya memang benar, nah ya yang namanya urgently service itu adalah pelayanan yang paling cepat, ya. Jadi durasi waktunya 1 sampai 2 jam dia udah harus diselesaikan dengan baik, ya. Kemudian akan ada tambahan charge lagi 100%. Jadi itu. Nah, kemudian item itu adalah jenis cucian. Nah, kemudian lanjut, nah laundry. Nah, seperti yang kamu lihat ini adalah laundry ya. Laundry ini adalah kira-kira terkait laundry. Bentar. Hoki. Ya, hoki. Mudah-mudahan hoki hari ini. Hoki. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, untuk hoki, nah pertanyaan Pak, nah terkait dengan laundry, apa sih itu laundry? Nah, kalau yang kamu lihat di laundry list-nya itu, menurut kamu apa sih itu? Termasuk ke dalam mana dia? Pengertian laundry-nya, Pak. Bukan pengertian Macet-macet, laundry-nya. Pak. Nah, jadi dalam laundry list itu kan mencakup tadi udah Pak jelaskan ada guest name, room number, kemudian sampai ke item itu adalah jenis cuciannya. Nah, sekarang laundry. Nah, kamu bisa lihat di monitor, nah ya. Nah, ini ada laundry. Apa sih maksudnya ini, Nak?
Oke, mungkin dibantu dengan Dewa Ayu Purnama. Ya, Dewa Ayu. Nah, silakan Dewa Ayu, dibantu temannya. Ya Pak, menurut saya Misalnya tamu temuan dari Gimana, menghilang? ya Pak. Oke, silakan. Laundry dalam laundry list ini kan ada laundry list, dalam laundry list ini ada laundry, kemudian pressing laundry dan dry cleaning. Apa sih itu maksudnya? Nak? Menurut saya, laundry itu adalah suatu jenis service yang ada di laundry list, dan di mana laundry itu adalah apabila tamu melakukan pencucian di laundry yang sudah sampai dengan pressing atau dan sudah sampai pengepakan. Oke, itu salah satu service maksudnya ya? Ya. Oke, terus apa sih bedanya dengan, nah di atasnya itu ada regular service, ada express service, ada urgently service. Nanti dulu Pak, salah ngomong. Nanti dulu Pak, salah ngomong Pak. Bukan service tapi nanti dulu Pak. Apa? Nanti dulu. Disebut dengan metode pencucian. Iya, metodenya enak ya. Ya. Ini ada metode atau prosesnya bisa ya, yaitu ada laundry, ada pressing laundry, ada dry cleaning. Dry cleaning. Nah, dalam laundry ini, nah ya di laundry ini berarti status cuciannya itu adalah gimana? Sudah dari tamu pakaian tamu itu kotor sampai dengan dicuci sampai dengan bersih, pressing dan juga langsung pengepakan. Oke, di-packing langsung ya. Baik, terima kasih. Oke, Pak pertegas lagi, nah ya seperti apa yang disampaikan sama temannya tadi. Nah di atasnya ini sudah ada tentang service, nah ya ada regular service, kemudian express dan urgently, itu namanya service. Kemudian metodenya itu ada laundry atau prosesnya. Ada laundry, ada pressing only, ada dry cleaning. Jadi itu ya. Kalau laundry itu status cuciannya pasti kotor dia. Dia akan mengalami semua proses dari tahap awal sampai tahap terakhir. Kemudian kalau pressing only itu status cuciannya sudah bersih. Tinggal nanti dia melakukan proses pressing ya. Pressing itu adalah apa? Desi. Desi. Ya, Pak. Oke. Nah, pressing itu apa, Desi? Pressing yang dimaksud? Proses penyetrikaan. Iya, proses penyetrikaannya karena dia sudah bersih, berarti dia tinggal disetrika dan dilanjutkan dengan proses sesuai permintaan tamu, mungkin ada yang di packing ataupun mungkin on hanger dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke dry cleaning. Dry cleaning itu adalah pencucian kering, ya, pencucian kering. Nah, jadi itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada count. Nah, kalau kamu lihat di sini, nah, count, ya. Itu adalah jumlah dari cucian. Ya, ada count dari gasnya, ada count dari hotel. Ya, itu jumlahnya. Ya, berapa banyaknya. Itu menyesuaikan nanti tempatnya di sini. Nah, kalau dia milik tamu, kita taruhnya di gas. Kalau itu milik hotel, kita taruhnya di hotel. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, total charge itu biaya dari masing-masing item. Ya, kemudian subtotal keseluruhan dari total charge-nya itu. Kemudian ada tax and service 21% itu biaya yang dikenakan untuk pajak. Nah, ya, kurang lebih 21%. Kemudian ada grand total itu yang harus dibayarkan oleh tamunya nanti. Kemudian ada guest signature, itu adalah tanda tangan tamu, kemudian receiver, itu tanda tangan penerimanya, kemudian ada folded, itu adalah cucian dikembalikan dengan menyelesaikan melalui lipatan. Ya, jadi dia dilipat.
kita di folded. Kemudian ada hanger itu pengembaliannya dengan penyelesaian yaitu digantung. Kemudian di starch itu adalah pencucian dikembalikan dengan pengemasan atau di packing. Ya. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, udah menganggukkan kepala. Pak minta satu, ada cowok ya Pak. Cynthia Dewi. Cynthia Dewi. Cynthia. Silakan diambil Cynthia. Oke. Oke, lanjut lagi nak ya. Nah, mungkin Pak minta satu temannya Dewayu Purnama nak ya. Nah, Pak tolong sekali lagi. Dan jadi secara keseluruhan apa sih yang Dewayu bisa tangkap dari yang namanya laundry list ini? Menurut saya, laundry list itu adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam departemen dalam laundry section, karena laundry list itu berfungsi untuk mencatat semua perlengkapan tamu atau karyawan atau karyawan yang akan dicuci. Maka dari itu, pada saat melakukan marker, sorter, ataupun kegiatan semuanya yang ada di section laundry membutuhkan laundry list. Oke, bagus sekali nah ya. Nah, jadi laundry list ini adalah nanti sebuah acuan kita dalam melakukan sebuah kegiatan. Step by step-nya semua kita tergantung pada laundry list ini ya. Nah, jadi pengisian ini sangatlah penting kamu kuasai. Jangan sampai salah, apalagi nanti cara menghitungnya juga salah. Nah, berikut Pak ada beberapa soal. Nah, jadi kira-kira nak ya. Nah, jadi soal yang Pak tayangkan ini ada 5 jawaban. Kamu udah pernah Pak sampaikan juga bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ketika tamu itu menginginkan servisnya itu adalah reguler. Nah, kira-kira dari option A sampai E, yang mana sih kira-kira jawabannya? Oke. Waktu 2 menit aja. Nggak usah banyak-banyak. Oke, untuk semuanya, jadi Pak harap tolong ditampilkan di layar nak videonya kamu nak ya. Videonya tolong ditampilkan, nggak usah disembunyikan supaya Pak tahu siapa yang aktif. Oke, Pak minta Bella. Bella. Halo, Pak. Oke, Bella. Kira-kira dari soal yang Pak sayangkan ya. Jadi tamu itu mencuci 2 baju kaos dengan harga 10.000, kemudian 2 kemeja dengan harga 12.000 juga, dan tamunya itu menginginkan pelayanan yang namanya regular service. Kira-kira jawaban dari Bella yang mana dari 5 option ini? Yang B, Pak.
Yang B. Ya. Yang 44.000 ya. Ya. Oke, kita tunggu jawaban dari teman. Ingat, ini adalah regular service. Oke, Pak, minta sekarang Mary. Mary. Jadi jawabannya menurut saya yang C, 53240. Itu udah termasuk take and service. Oke. Jadi Bella tadi masih kurang jawabannya nak ya, kurang benar nak ya. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi sama temannya ya Mary, itu adalah option yang C. Nah, bagaimana caranya kita menentukan jawaban option ini yang C? Nah, dari mana temannya tadi dapat? Nah, jadi tinggal nanti 2 baju kaos ini itu dikalikan 10. Nah, ya, berarti itu totalnya kan 20. Ya, 20.000. Kemudian kemeja juga ada 2, itu adalah totalnya berapa? 24. Nah, kemudian kita tambah sekarang antara baju kaosnya ini itu adalah tadi 20 dan kemejanya itu adalah totalnya adalah 24. Berarti totalnya berapa? Nah, 44. Nah, jadi karena dia meminta express service, nah, itu nggak ada biaya tambahan, tinggal nanti dia dikalikan 21%. Nah, jadi kita tambah tadi, berarti totalnya semuanya itu adalah 44.000 dikali 21%. Nah, ketika kamu udah dapat hasilnya itu, yaitu kurang lebih 9.240 rupiah, jadi tinggal nanti ditambahkan kembali dengan 44.000 itu, yaitu totalnya adalah, nah ini jawaban option C, 53.240 rupiah. Oke. Cok Korda Gede Satya. Cok. Silahkan diambil, Cok. Ya, Oke. Jelas suaranya, Pak? Cok. jelas, Pak. Oke. Cok, berapa dapatnya, Cok? Apa, Pak? Berapa dapat hitung-hitungnya tadi? 44, Pak. 44. Berarti nggak ditambahkan ya? Nah, Enggak ya? Oke. Oke, sekarang udah ngerti, Cok? udah, Pak. Oke. Nah, berikutnya, Cok. Ini ada soal yang berikutnya. Nah, ini. Oke, jawab. Ya, silahkan semuanya. Nah, bagaimana caranya kita menghitung sekarang? Nah, harganya masih tetap, banyaknya masih tetap. Yang berbeda, nah, ini ada di service. Nah, jadi yang sekarang itu adalah express service. Express, kalau tadi kan regulernya. Sekarang bagaimana kita cara menentukan yang namanya express service? Oke, bagaimana caranya kita menentukan sekarang? Oke, masih banyak yang belum menampilkan video ya. Jadi Pak Arab semuanya tolong ditayangkan videonya kalian. Oke, Pak, sekarang minta pada Dewa Yusita. Dewa Yusita. Iya, Pak. Oke. Sudah selesai? Ya. Sudah. Nah, kira-kira dari jawaban ini yang mana? Dari ada 5 option ini. Yang D, Pak. 79.860. Oke, benar sekali ya. Ya, benar sekali. Oke. Jadi datangnya dari mana, Ayu? Bisa dijelaskan sedikit?
Oh, udah hilang ini. Oke. Nah, cara ngitungnya hampir sama dengan yang tadi. Nah, tinggal sekarang kita tambahkan dengan express service-nya. Jadi yang pertama, nah itu ada totalnya tadi adalah 44.000 kan. Nah, 44.000-nya ini, nah, kemudian kita tentukan express service-nya. Nah, berapa express service dari 44.000 itu? Nah, berarti kan 22.000 jadinya. Ya, express-nya itu adalah 22.000. Ataupun kalau mau cara carinya itu adalah 44.000 dikali 50/100. Gitu dia. Ya, akan mendapatkan 22.000. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Ketika udah ditemukan 22.000-nya itu, sekarang kita tambahkan dulu dia antara 44.000 ditambah 22.000 itu sama dengan kurang lebih 66.000 jadinya, ya, 66.000. Nah, baru kita kalikan ke take and service yang 21%. Ya, jadi 66.000 dikali 21%, nah itu akan mendapatkan hasil kurang lebih 13.860 rupiah. Jadi seperti itu. Nah, ketika udah dapat take and service-nya, nah itu kita tinggal ditambahkan, ya. Cara menambahkan itu antara 66.000 ditambah dengan 21% itu atau 13.860. Nah, itu totalnya adalah 79.860 rupiah. Jadi seperti itu. Wira, monitor Wira. Ya, Pak. Oke. Kalau Wira berapa dapatnya? 79.860. Oke. Berapa dapat take and service-nya 21%? Take and service-nya 13.860. Oke, berarti udah ngerti nah ya. Oke, bagus sekali. Dan terakhir cara menghitung urgently service. Nah, ini yang terakhir. Oke. Nah, dalam hal ini masih sama nah ya, baik itu jumlah bajunya, harganya, kemudian perubahannya tinggal di servisnya aja, yaitu urgently service yang dipergunakan sekarang. Nah, ini sebenarnya lebih gampang itu. Trisnawati. Nah, Pak minta Trisnawati. Trisnawati. Iya, Pak. Oke. Nah, oke. Untuk Trisna, bagaimana sih langkah-langkahnya kita menghitung dengan menggunakan urgently service ini? Apa, Pak? Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya, cara ngitungnya bagaimana? Pertama kalikan dulu jumlah dua kaos bajunya itu kali 10. Ya. 2 kali 10. Ya. Terus kemejanya kali 12. Ya. Ini 24. Terus jumlahnya ditambahin jumlah jadinya ya. 44. 44 terus? Terus dikalikan take and service. Langsung kali take and service ya? Iya. Apa ditambah dulu dengan urgently service? Ditambah urgent service, baru hasil urgent service itu ditambah take and service. Oh gitu. Oke, dari tadi Bella. Silahkan Bella. Teriak-teriak kayaknya tadi. Halo Pak. Ini ada tambahan ya, untuk Bella? Apa namanya, cara mencarinya atau langsung ke hasilnya Pak? Cara mencari dulu nak, supaya teman-temannya pahami juga dulu. Oh, jadi yang pertama yaitu kita kalikan dulu harga baju kaosnya ini. Itu kan ada 2.
Ya. Berarti 10 dikali 2 kan dapatnya 20. Terus yang di bawahnya itu kan ada 2 kemeja. Berarti 12 dikali 2 kan sama dengan 24. Ya. Lalu dijumlahkan dulu itu. 20 ditambah 24-nya kan jadinya 44. Ya. Karena tamu menginginkan urgently service, maka kita menambahkan biaya tambahan sebesar 100%. Yaitu jadinya 44.000 ditambah dengan 44.000 jadinya kan 88.000. Iya. Nah, habis itu kita cari tax and service-nya dulu. Dengan cara 88.000 dikali 21 per 100. Yaitu dapat hasilnya 18.480. Setelah itu apa namanya? 88.000 yang tadi itu kita tambahkan dengan hasil tax and service yang sudah didapatkan, yaitu sebesar 18.480. Maka grand totalnya akan menjadi 106.480. Udah, Pak. Jadi optionnya mana? Optionnya yang benar yang mana? Berapa, Pak? Optionnya yang mana kira-kira? Yang benar? Optionnya yang A, Pak. Oke. Jadi itu Nak ya. Jadi penyampaian temannya tadi itu benar sekali Nak ya. Tepat sekali bagaimana caranya dia menghitung ya prosesnya sampai dia mendapatkan hasil. Jadi seperti itu. Cahyani, Pak ingin dengar suaranya Cahyani. Iya, Pak. Oke, Cahyani. Iya. Gimana? Benar jawabannya tadi? Iya, Pak. Apa masih ada salah? Tadi masih bingung sedikit. Bingungnya di mana, Nak? Di waktu nyari take and service-nya. Oh, sekarang udah dipahami. Udah, Pak. Udah, atau mungkin ada pertanyaan silakan. Udah sih, Pak. Ya, oke. Baik, Pak lanjut lagi Nak ya. Pak ingin satu orang penanya. Krisnawati. Krisnawati silakan. Iya, Pak. Oke. Sebelum Pak akhiri karena durasi waktunya singkat sekali ya. Jadi Pak ingin ada satu orang penanya, mungkin dari laundry list yang Pak paparkan tadi, mungkin ada yang belum dipahami, silahkan, sehingga nanti untuk kedepannya kita dalam mengisi maupun nanti menghitung itu sudah bisa. Jadi seperti itu harapannya Pak. Kira-kira dari penyampaiannya Pak, kalau ada yang masih belum dipahami, silahkan. Kalau ada pertanyaan sebelum Pak akhiri. Enggak, Pak. Enggak. Oke, enggak kata teman-teman. Baik, berhubung durasi waktunya singkat sekali Nak ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, walaupun tidak dalam proses pembelajaran, mau lewat chat ataupun telepon, silahkan ya. Tinggal nanti dilengkapi dengan identitas kalian, identitas dulu, setelah itu pertanyaannya apa. Jadi seperti itu ya, yang sopan. Baik, untuk pertemuan kali ini terkait dengan proses pembelajaran laundry, Pak akhiri, Pak tutup dengan Om Santi, Om Santi, Santi, Om.